Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini lebih baik dibanding hari-hari yang kemarin. Nah, kali ini teman-teman, kita mau membahas tentang masalah budidaya. Nah, kalau kita berbicara tentang budidaya, artinya adalah, ini asumsi saya, budidaya itu adalah suatu tindakan terencana melakukan pengembangan, baik itu secara hewani ataupun nabati. Artinya gini teman-teman, baik itu secara tumbuh-tumbuhan ataupun binatang peliharaan, itu teman-teman. Nah, di dalam melakukan suatu budidaya, yang jelas tidak terlepas apa tujuan budidaya, nah, dan apa hasil dari para budidaya. Tujuan dan hasil sebenarnya hampir setipis lah ya. Artinya kalau kita tujuannya budidaya sapi misalkan, berarti hasilnya anak sapi gitulah ya. Artinya beternak lah ya. Tetapi banyak teman-teman kalau kita mau berbudidaya. Tetapi terkadang begini, yang namanya budidaya ini banyak sekali seperti saya, teman-teman ataupun yang lain tidak memahami faktor dasarnya dulu. Logikanya begini teman-teman, sebenarnya simpel. Kalau saya berpikir, segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, kita harus belajar memahami dasar dan faktornya dulu. Karena kalau prinsip saya, sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Dengan gampangnya begini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi kita harus paham dulu dasar permasalahannya. Nah, ini teman-teman yang harus kita pelajari lebih dahulu. Nah, sama halnya di budidaya. Budidaya itu pun sama. Artinya begini, kalau kita mau berbudidaya, kita harus pahami dulu budidaya apa dulu yang harus kita lakukan. Dengan dasar-dasaran dan dengan dasar-dasar pemahaman budidaya yang kita lakukan. Nah, kali ini teman-teman, kita berbicara tentang masalah budidaya lele. Ya, di dalam budidaya lele itu berarti kita harus berpikir bahwa kehidupan lele itu di dalam air. Sama dengan tanaman misalkan. Kalau tanaman itu berarti media tanam yang harus kita perbaiki. Itu dulu. Nanti baru benih. Di situ teman-teman. Nah, kita lari ke ikan. Kalau kita mau berbudidaya ikan, yang paling kita pahami adalah medianya dulu. Air, karena ikan udah jelas hidupnya di air. Nah, karena ikan ini hidupnya di air, bagaimana caranya ikan ini bisa nyaman dengan hidup di air? Karena faktor lingkungan daripada ikan ini mendorong untuk pertumbuhan si ikan. Nah, sebaiknya kalau Anda mau budidaya ikan, budidaya dulu airnya. Nah, ini teman-teman yang terkadang kita tidak berpikir ke arah sana. Ya, karena kita mengetahui begini, kalau pelihara ikan ya udah ambil air, cemplungin, selesai. Tetapi tidak semudah itu di kenyataannya, di logikanya tidak semudah itu. Karena apa teman-teman? Kita harus mengetahui air ini dulu. Nah, contohnya di dalam air itu masih banyak teman-teman yang kita tidak ketahui. Contohnya pH air, ppm air, kandungan air. Nah, ini berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan ikan. Nah,
Misalkan yang ketiga faktor ini bisa kita pahami dengan cara penanggulangannya, berarti baru kita masuk pada pembenihan. Artinya menebar benih ataupun menebar bibit. Di situ teman-teman. Jadi bukan sembarangan kita ambil ikan terus masukin ke kolam dengan ikan yang sekian ribu misalkan, terus cemplungin ke kolam, terus dikasih makan. Ini tidak semudah itu. Sama dengan lele. Orang bilang lele itu kuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Tidak semudah orang mengatakan hal yang sama. Karena saya sudah mengalami, teman-teman. Nah, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan budidaya seperti ikan lele, ya kita harus tahu dulu nih. Oke lah, masalah kandungan air kita nggak ngerti, itu harus bawa ke uji lab. Nah, kita hilangkan satu. Yang kedua, masalah pH air. Nah, pH air ini pun harus dihitung, harus diukur. pH air ini berapa pH-nya? Apakah dia asam? Apakah dia tinggi? Apakah dia rendah? Ini ada standarisasinya, teman-teman. Nah, setelah pH air baru masuk ke kandungan air, ppm air. ppm air ini artinya unsur hara yang terkandung di dalam air. Misalkan zat besinya tinggi, ya ikan juga nggak nyaman. Nah, ini terkadang yang kadang-kadang kita sepelekan dalam melakukan suatu hal budidaya, karena untuk memahami faktor dasarnya ini kita belum paham. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda melakukan suatu budidaya ikan, misalkan ikan lele lah ya, saya bisa cerita ke teman-teman masalah ikan lele. Yang pertama kita lakukan tadi adalah pH airnya berapa. pH air ikan lele itu dari 6,5 sampai 7. ppm-nya di bawah 300. Nah, setelah itu sudah kita ketahui, baru kita melakukan fermentasi air. Nah, di dalam fermentasi air ini banyak cara-cara teman-teman mungkin ataupun mereka-mereka si pembudidaya yang sudah terbiasa melakukan budidaya lele. Ada yang melakukan probiotik, ada yang melakukan ramuan herbal, ada yang melakukan dengan menggunakan kotoran domba, ada yang menggunakan dengan garam. Banyak teman-teman langkah-langkah yang harus dilakukan untuk budidaya ikan. Nah, setelah fermentasi air selesai dengan jarak 5 ataupun 1 minggu, baru kita tebar bibit. Setelah penebaran bibit, baru ikan jangan lupa dipuasakan terlebih dahulu. Ya, karena apa teman-teman? Ikan supaya adaptasi dahulu di lingkungannya yang baru. Sama dengan kita, teman-teman. Kalau kita tinggal di suatu lingkungan yang tidak nyaman buat kita, mungkin kesehatan kita juga berpengaruh, ataupun pola pikir kita juga berpengaruh. Karena lingkungan itu salah satu faktor daripada suatu pertumbuhan yang menempati lingkungan. Nah, ini teman-teman yang harus kita perhatikan dalam melakukan suatu budidaya. Nah, setelah itu sudah selesai, sudah dilakukan dengan tadi pengukuran air, fermentasi air, nah baru penebaran bibit atau benih. Nah, tidak terlepas dari harus dipuasakan dulu supaya ikan bisa beradaptasi. Nah, setelah itu baru pemeliharaan. Nah, kembali lagi ke lingkungan. Lingkungannya seperti apa dulu? Kalau misalkan kolamnya kolam tanah, oke, tidak masalah. Karena apa teman-teman? Apapun yang kita berikan terhadap ikan pasti akan diserap oleh tanah.
Itu keunggulannya kalau kolam tanah. Nah, kalau kita menggunakan kolam terpal, harus banyak lagi yang tahapan-tahapan pemberian pakan, dengan cara pemberian pakan, dengan cara pengolahan pakan. Itu teman-teman. Jadi air itu berpengaruh sekali terhadap ikan, karena dia lingkungannya di ikan, di air, bukan di ikan, karena ikan itu lingkungannya di air, hidupnya di air. Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah, setelah kita sudah mengalami hal-hal yang sudah menjalankan hal-hal yang sama seperti yang saya sebutkan lagi tadi, dalam melakukan suatu hal budidaya tidak sepenuhnya meraih kesuksesan. Contohnya meraih panen yang melimpah ataupun gagal panen. Plus minusnya ada. Nah, bagaimana caranya untuk plus minus ini menjadi plus, bukan minus? Ini yang harus kita kejar. Nah, masih banyak teman-teman tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk melakukan suatu budidaya. Jadi tidak terlepas daripada faktor dasarnya dulu yang harus kita pelajari. Begitu teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, saya katakan, segala sesuatu apapun yang kita lakukan, belajarlah untuk memahami dasar-dasar faktornya. Itu yang paling utama. Setelah kita sudah mengetahui dasar-dasarnya, apapun yang kita lakukan, yakin pasti akan bisa. Baik itu secara budidaya hortikultura, pertanian, perikanan, unggas, dan sebagainya. Pasti yakin. Anda akan yakin, Anda yakin pasti bisa. Bukan pasti ya, Anda yakin bisa. Itu teman-teman. Nah, masih banyak teman-teman yang harus kita kupas tentang masalah budidaya ini. Ya, sebenarnya sih begini. Saya berbicara di sini secara teori ya. Artinya teori yang saya berikan tanpa memberikan gambar. Nah, ini terkadang teman-teman yang salah ya. Artinya harusnya saya harus memberikan gambar terhadap teman-teman. Tetapi berhubung ya ini adalah seadanya. Oke teman-teman, semuanya saya kembalikan kepada Anda. Bagaimanapun cara itu, bagaimanapun strategi itu, akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya berbicara di sini secara logika, tanpa harus mengada-ngada. Apa yang saya rasakan, itu yang saya bagikan terhadap teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa channel ini kita bangun dari saya, Anda, untuk mereka yang membutuhkannya. Oke teman-teman, sampai di sini video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.